Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai kepada bab al-baghyu dengan tema larangan saling menyakiti antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ke-49 ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan jenis wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Pada ayat ini para jamaah terdapat pelajaran di mana Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah menciptakan kita. Ini pada ayat ini terdapat tujuan Allah menciptakan kita yang terdiri dari kaum laki-laki dan kaum wanita, dan dijadikan pula oleh Allah berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, berpuak-puak. Apa tujuan Allah? Lita'arafu, agar saling mengenal. Dijadikan oleh Allah bahasanya beda-beda, bahasanya berbeda. Antara Madura, Jawa berbeda, Jawa, Sunda berbeda, ya, Jawa, Dayak berbeda. Suku apa lagi di Indonesia ini? Ya, Bugis beda, Batak beda, Betawi itu bahasanya bahasa apa? Bahasa Sunda, ya. Bahasa Sunda sudah beda. Bahasa Melayu juga sudah beda, ya. Antara bahasa kita dengan orang Melayu juga beda, ya. Jadi begitulah sampai kepada warna kulit, ya, warna kulit, bentuk mata, ada yang mata sipit,
ada yang mata sapi, ada yang mata sipit lah seperti itu. Sehingga kita bisa mengenali, oh ini rambutnya keriting hitam, wah ini dari Papua ini gitu ya, atau dari mana, Timur misalnya. Oh ini orangnya tegil-tegil misalnya, atau gimana kulitnya agak apalah, oh ini dari Madura lah ini. Masya Allah para jamaah. Akhirnya saling mengenal ya. Yang Madura tahu ini ciri-ciri orang Jawa, yang Jawa tahu ini ciri-ciri orang Batak. Nah seperti itu. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya, sekaligus ayat ini para jamaah memberikan pengertian kepada kita bahwasanya kita diciptakan bukan untuk saling berperang, ya, bukan untuk saling berperang, bukan untuk saling caci maki, bukan, ya, saling bermusuhan. Bahkan di dalam Islam saling bermusuhan itu juga dilarang, ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 3, ya. Coba dilihat. Surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari bermusuhan. Pada surah Al-Maidah ayat yang kedua, ya, yang kedua, bukan yang ketiga. Pada akhir ayat ini Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu waktu hewan-hewan kurban dan kholaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorong berbuat melampaui batas, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Subhanallah, coba lihat surah Al-Maidah ayat 2 ini para jemaah, ya. Betapa larangan-larangan, ya, yang negatif di dalam Islam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallahi, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan pula melanggar di bulan haram. Walal hadiyah, jangan pula melanggar hewan-hewan hadiyu, hewan-hewan yang dipakai untuk sembelih pada saat Idul Kurban. Walal qalaid, dan hewan-hewan yang sudah ditandai. Ini berapa ini sudah? Larangan melampaui batas, larangan menyalahi syiar-syiar Allah, larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di bulan haram, ya. Wala aminal baital haram, dan jangan pula mengganggu keamanan di Baitul Haram di Mekah. Yabtaghuna fadlan mir rabbikum, yaitu orang-orang yang mencari nafkah, ya, dari Tuhan mereka dan mencari keridhaannya. Kemudian wa idza halaltum fastadu, dan apabila di waktu halal maka berburulah kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram, dan janganlah di situ maknanya, dan janganlah kebencian kepada suatu kaum sampai menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram. Dilarang saling membenci, anta tadu, yaitu melampaui batas. Sebaliknya Allah katakan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
saling tolong menolonglah kalian semua di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perilaku dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini para jamaah sungguh luar biasa, menunjukkan bahwa Islam itu agama toleransi, bukan agama intoleran. Nah ini, jadi kalau tuduhan-tuduhan kepada Islam dan umat Islam, ya dituduh intoleran, dituduh tidak saling menghormati, dituduh apalagi dituduh teroris, ya, apalagi dituduh sebagai sarang radikalis, maka itu salah alamat, ya, tuduhan salah sasaran kalau ditujukan kepada Islam dan kaum muslimin. Nah ini, tapi sebaliknya tuduhan kekerasan, tuduhan intoleran, tuduhan teroris ini bisa saja menjadi kesalahan umat Islam ketika umat Islam tidak memahami agamanya. Jadi sekaligus ayat ini sebagai peringatan kepada umat Islam, hendaknya menjadi muslim itu harus kafah, ya. Hendaknya menjadi muslim itu harus kafah. Kalau bahasa kita, kalau saya bahasakan, ya ini untuk diri saya juga, dan untuk keluarga saya, dan untuk semuanya. Mari menjadi muslim yang sungguhan gitu loh. Ya, menjadi muslim yang sungguhan. Kalau ngaji yang beneran, ya begitu. Ngaji yang beneran. Ngajilah akhlak Islam yang sesungguhnya. Atau dalam bahasa lain yang sering saya katakan, mari kita ini menjadi mewakili Islam di mana saja kita berada, ya. Mari kita menjadi wakil dari Islam, di mana Islam adalah agama kedamaian, ya. Di dalam Islam kita dilarang saling mengganggu satu dengan yang lainnya, dilarang saling bermusuhan, dilarang saling caci mencaci di antara sesama manusia, terutama sesama muslim. Ini semuanya Islam menyuruh agar kita malah saling mengenal, ya, sebagaimana dalam surah ke-49 surah Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Di mana Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuan Allah? Lita'arafu, agar saling mengenal, bukan saling berperang, bukan saling bermusuhan. Bahkan di Al-Maidah ayat 2 Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, janganlah kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Kemudian tujuan Allah yang terakhir apa? Wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu maha keras siksanya. Ayat ini peringatan bagi kita para jamaah. Islam adalah agama damai, agama yang mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Bagaimana tidak? Islam ini agama Allah. Agama Allah Islam ini. Islam artinya apa? Tunduk patuh kepada Allah. Diturunkan agama ini kepada manusia agar manusia tunduk patuh kepada Allah. Ya mari kita tunjukkan bahwa Islam itu agama kebaikan bagi manusia. Bukan yang menyebabkan perpecahan, bukan yang menyebabkan permusuhan. Maka peringatan ayat ini kepada kita umat Islam agar ngaji yang benar, pahami Islam yang benar, agar kemudian tampil kita di masyarakat juga membawa
kebenaran. Inilah yang seharusnya terjadi para jamaah. Sampai kepada apa? Sampai kepada memahami Islam. Memahami Islam pun juga pahami Islam yang sesungguhnya. Kenapa para jamaah? Karena di lapangan setan, iblis berusaha agar umat Islam sendiri pemahamannya beda-beda. Itu sudah terjadi atau belum? Sudah, kita ini sampai runyam kok. Allah menyuruh agar kita ini bersatu di atas Islam yang benar. Ketika kita bersatu di atas Islam yang benar, ya pasti kedamaian akan terbukti. Lalu oleh setan dipecah-pecah kita. Pemahamannya pun dipecah-pecah. Ada manusia yang masuk Islam dengan pemahaman Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Sebagaimana kita dulu para jamaah sebelum kita mengenal kajian Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, hati kita itu diracuni oleh kebencian demi kebencian. Betul nggak kira-kira? Benci dengan kelompok lain, ya, menuduh ini, menuduh itu. Begitu kita bersatu di atas Quran dan Sunnah, tenang hati kita. Tenang. Kenapa? Andalan kita kebenaran, Al-Quran dan Sunnah. Kita jadi tentram di dalamnya. Lalu kemudian setan datang para jamaah, sehingga dari umat Islam itu ada yang pemahaman keislamannya ala khawarid. Wah sudah, akhirnya petentang sini, petentang sana, mengkafirkan sini, mengkafirkan sana, begitu. Ada yang masuk Islam melalui pintu torekot sufiyah. Torekot apa para jamaah? Torekot sufiyah. Ada berapa torekot sufiyah cabangnya di muka? Ada berapa? Ribuan torekot sufiyah. Masing-masing torekot mengaku jalan masuk surga. Padahal di masa Nabi ada nggak torekot sufiyah itu? Nggak ada. Di masa sahabat nggak ada torekot sufiyah itu. Mereka dalam satu torekot, yaitu torikotun Muhammadiyatun, torekot Nabi Muhammad. Satu torekot saja, torekot Nabi Muhammad. Tidak ada torekot ini, torekot itu, dan lain sebagainya. Nah, banyak di antara manusia memasuki Islam melalui pintu torekot. Akhirnya apa? Macam-macam pemahamannya terhadap Quran dan Sunnah. Terhadap Nabi, terhadap Allah, malaikat, Nabi, terhadap Quran. Macam-macam. Yang satu meyakini Allah itu di dalam dada. Ada nggak para jamaah? Pernah dengar nggak? Ada sebagian kajian umat Islam yang mengaku Allah itu di sini katanya. Di dalam dada. Ada nggak? Banyak. Ada juga yang menyatakan di antara manusia Allah itu ya Yesus itu begitu. Jadi Yesus itu dikatakan lambang Allah. Ada yang juga yang mengikuti versi Siti Jenar. Bagaimana versi Siti Jenar? Manunggaling Gusti marang kaulo, sehingga mengatakan Allah itu di sini katanya. Sehingga nggak perlu sholat, nggak perlu apa. Kenapa Allah sudah di sini katanya? Subhanallah. Inilah pemahaman. Ada yang masuk Islam melalui pintu Syiah. Akhirnya apa? Benci sana, benci situ. Membenci para sahabat, mengkafirkan keluarga Rasul. Masya Allah para jamaah. Dan membunuh siapa yang tidak sepaham dengan mereka. Inilah sebenarnya akar permasalahan itu. Sehingga akhirnya oleh orang kafir Islam dituduh intoleran. Padahal kenapa? Padahal bukan Islam yang salah, tetapi mereka yang masuk pintu itulah yang salah. Ketika manusia memasuki Islam yang sebenarnya, mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya, selesai, damai. Kenapa? Islam mengajarkan saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak saling tolong menolong dalam permusuhan. Ini artinya Islam mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Wallahi para jamaah, kalau Islam dibenci oleh orang yang tidak paham Islam, kesalahan bukan ada pada siapa? Pada manusia sendiri. Sebab nanti yang ikut kelompok Khawarij punya sepak terjang sendiri. Yang ikut Syiah punya sepak terjang sendiri. Yang ikut Torekot punya sepak terjang sendiri. Sehingga akhirnya masing-masing dianggap oleh orang kafir itu mewakili Islam. Tidak mewakili Islam. Baru
ini akan dianggap sebagai wakil daripada Islam ketika kita kembali kepada pemahaman yang sebenarnya. Dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barulah kita menjadi wakil dari Islam. Makanya saran saya untuk diri saya dan semuanya, mari kita belajar Islam ini dengan sesungguhnya. Dari sumbernya yang sesungguhnya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah, dengan mengharap keridhaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti Islam akan kita tampilkan dengan agama yang paling baik di muka bumi ini. Paling menjaga keutuhan, menjaga keselamatan orang lain. Ketika Rasulullah ditanya para jamaah, mal Islam, kata Rasulullah, apakah Islam itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala al-islamu an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Kata Rasulullah, Islam itu adalah hendaknya hatimu tunduk patuhkan kepada Allah, dan hendaknya orang lain selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Masya Allah, inilah Islam. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Islam itu ada dua para jamaah. Yang pertama, tundukkan hati kepada Allah. Tunduk pada Allah, ikuti perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Kemudian jadilah kita ini umat yang damai, yang menyebabkan orang lain baik dan tidak menyebabkan orang lain celaka karena kita. Ini muslim yang sebenarnya. Berarti kalau kita ini dengan ucapan kita menyebabkan orang lain berpecah belah, berarti kita belum mewakili Islam. Kecuali kalau begini, kita berkata benar, mendakwahkan kebenaran, karena masyarakat belum paham dengan kita, belum paham dengan apa yang kita sampaikan, sehingga mereka menolak, terjadilah perpecahan di masyarakat. Nah, ini berarti perpecahan disebabkan karena diajak kepada kebenaran. Nah, itu yang tidak masalah. Nah, ini yang tidak apa-apa. Nabi dulu ketika datang pertama kali ke hadapan manusia mendakwakan Islam, menjadikan perpecahan atau persatuan? Yang pertama kali datang Nabi mendakwakan Islam, membawa perpecahan atau persatuan? Pertama kali datang membawa persatuan atau perpecahan? Perpecahan. Ketika Nabi datang, orang Quraisy pecah, ya kan? Pecah gak karu-karuan. Nah, ini perpecahan akibat karena mau diajak kepada kebenaran. Ini gak masalah, ya. Pada akhirnya umat ini setelah faham, barulah mereka ikut begitu. Tapi yang menjadi perpecahan yang tidak terpuji itu begini. Ketika ternyata kita ini adu domba sana, adu domba sini. Umat itu tadinya bersatu, kemudian dari mulut kita keluar adu domba, mencela sampai masyarakat bertengkar karena mulut kita. Nah, inilah yang dimaksud penyebab perpecahan yang tercela. Beda dengan ketika kita datang ke suatu masyarakat, tadinya masih ada ya sesajen, masih ada macam-macam, ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah tai sapi. Apa ada orang nyembah tai sapi? Nyembah tai sapi ada gak? Nyembah tai sapi, kencing sapi. Nah, itu di Facebook itu. Di Facebook itu orang mandi di kubangan teletong sapi. Betul lah kira-kira. Karena apa? Mereka mencari ridhonya sapi. Mencari ridhonya sapi. Nah, ternyata ada yang seperti itu. Umatnya masih ada yang nyembah sapi, nyembah kuburan, nyembah macam-macam. Kita datang kepada mereka, wahai kaum, sembahlah Allah. Lalu mereka berpecah karenanya. Nah, ini perpecahan yang enggak masalah. Kenapa? Karena kita datang bukan untuk mencelakakan mereka, tapi untuk memberi peringatan agar mereka kembali kepada kebenaran. Nah, yang dimaksud jangan sampai tubuh kita ini, mulut kita ini menjadikan orang lain sakit. Kenapa? Karena mulut kita berkata kotor,
mengandung kebencian, ya, mengeluarkan kata-kata kebencian, menyebabkan masyarakat dengan perkataan kita menjadi tidak bersatu, ya, berpecah belah dalam kenegatifan. Ini terlarang. Allah sudah memperingatkan kita, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam urusan dosa dan dalam urusan permusuhan. Jangan, kata Allah. Nah, ini menunjukkan para jamaah bahwa agama Islam itu agama yang terbaik, ya. Agama yang menyuruh kepada kita, kepada manusia, sebarkan kebaikan, tegakkan kebenaran, saling berdamai. Itu ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka lewat mimbar ini saya mengajak kepada semuanya, mari kita belajar Islam dengan baik dan benar, dan kemudian jadilah kita ini di mana berada mewakili kebenaran Islam, sehingga orang lain cukup melihat akhlak kita sehari-hari, mereka yakin bahwa Islamlah agama yang benar itu. Nah ini. Tapi jangan kemudian ikut kepada yang salah, begitu ya. Dalam rangka untuk supaya orang itu tidak berpecah, lantas kita kemudian mengikuti yang salah. Jangan. Gimana? Tetap teguh di atas yang benar, tapi tunjukkan bahwa Islam itu damai gitu loh. Tetap di atas kebenaran. Nah, justru keteguhan hati kita di atas jalan yang benar itu, di samping juga ada dalilnya, di samping juga memang menunjukkan kebenarannya, maka dari situlah kita berharap orang-orang yang ada di sekitar kita percaya dengan Islam. Mari kita masuki hadis dari bab ini para jamaah, yaitu haddatsana Abdullah. Coba saya bacakan, nanti dilihat artinya. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Muhammadin qala haddatsana al-Khalil bin Ahmad qala haddatsana al-Mustatir bin Ahdar qala haddatsani Muawiyah bin Qurrah qala kuntu ma'a Ma'qil al-Muzani fa amata adhan 'anit tariqi fara'aitu syai'an fabadartuhu faqala ma hamalaka ala ma sana'ta ya ibna akhi qala ra'aituka tasna'u syai'an fa sana'tuhu qala ahsanta ya ibna akhi sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man amata adzan an tariqil muslimina kutiba lahu hasanatan wa man taqallabat lahu hasanatun dakhalal jannah. Qala Syekh Al-Albani hasanun. Artinya, belum ketemu artinya? Masya Allah ya. Baik, saya baca sendiri. 1593 yang Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad menceritakan pada kami, Khalil bin Ahmad menceritakan pada kami, Mustanir bin Akhdar menceritakan pada kami, Muawiyah bin Qurrah menceritakan pada kami. Ia berkata, saya bersama Ma'qil al-Muzani, lalu dia menyingkirkan duri dari jalan. Kemudian saya melihat sesuatu dan saya segera menyingkirkannya. Kemudian dia berkata, apa yang mendorong engkau untuk melakukan hal itu, wahai anak saudara saya, Ibnu Akhi? Muawiyah bin Qurrah menjawab, saya melihat engkau melakukan sesuatu, maka saya meniru untuk melakukan sesuatu. Kemudian Ma'qil berkata, bagus, engkau telah berbuat baik, wahai Ibnu Akhi. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa menyingkirkan duri dari jalan yang dilalui orang-orang Islam, maka pasti ditulis baginya suatu kebaikan. Serta barang siapa kebaikannya diterima, maka dia pasti masuk surga. Rasulullah SAW diceritakan dalam hadis ini, ada seorang sahabat bersama Muawiyah bin Qurrah. Dia ketemu dengan seorang sahabat bersama Ma'qil al-Muzani.
Tiba-tiba Maqil Al-Muzani itu membuang duri di jalan. Ya, membuang duri dari jalan itu seperti apa contohnya? Ya memang ada duri. Atau sekarang bukan duri, tapi batu. Batu sak gegem sekian ini. Ya. Batu satu gegem sekian ini, sak genggam seperti ini, bahaya nggak kira-kira para jemaah? Bahaya juga, bahkan ini lebih memelesetkan. Terkadang ban sepeda motor itu ya, ada batu sekian, diterjang sehingga dia melesat. Dia jatuh, batu yang melesat kena mobil orang lain. Wah, berarti dia ada dua kubu yang celaka dalam masalah ini. Surat jatuh, Masya Allah, ini. Apalagi besarnya sekian. Nah ini, termasuk terkadang bukan batu, tapi kayu. Sering di jalan kita dapati kayu-kayu bongkaran rumah itu para jamaah. Itu bahaya juga, ya. Terkadang saya pernah ketemu sendiri, kayu masih ada pakunya. Lah pakunya masih apa? Belum dibelokkan. Waduh, ini bahaya itu. Nah ini para jamaah, jadi adzan di sini yang maksud duri, dalam bahasa lain dikatakan gangguan di jalan, ya. Barang siapa membuang duri atau gangguan di jalan yang sering dilalui oleh kaum muslimin terutama, maka apa kata Rasulullah? Kutiba lahu hasanatun. Maka tertulis baginya sebuah kebaikan, ya, suatu kebaikan. Kemudian waman taqabbalat lahu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikannya diterima, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Nah, kebaikan apa saja para jemaah? Kebaikan apa saja yang kita lakukan? Ketika status kebaikan tadi diterima di sisi Allah, kita akan masuk surga para jemaah. Allah tidak akan mengurungkan hal itu. Misalnya apa? Apa saja, perbuatan apa saja, ketika perbuatan kebaikan tadi sampai kepada Allah dan Allah terima kebaikan itu, sudah pasti dari sisi itu kita akan masuk surga. Kenapa para jamaah? Karena diterima sudah. Ya. Misalnya salat 5 waktu kita. Dalam sehari semalam kita salat berapa kali? 5 kali. Berjamaah di masjid. Mungkin 5-5-nya diterima di sisi Allah, karena Allah suka dengan sholatnya. Khusyuk iya, sesuai dengan sunnah juga iya. Maka Allah terima amal itu. Bisa jadi para jamaah di antara 5 waktu itu 4 waktunya tertolak. Cuma 1 waktu yang diterima oleh Allah. Entah subuhnya, entah zuhurnya, entah asarnya. Yang lain sholat mulai dari Allahu Akbar sampai salam memikiri dagangan. Hah? Apa mungkin? Mungkin. Mulai dari Allahu Akbar, baca Fatihah itu ya baca sih, tapi pikirannya besok ini dapat apa barang enggak ya besok itu. Lu nanti ini dijual berapa ya? Kulaannya sekian, nanti dijual berapa? Itu terus mulai dari pertama sampai terakhir. Begitu terus sampai akhirnya sholatnya ditolak oleh Allah. Cuman satu saja dari 5 waktu itu yang berkenan Allah menerimanya. Masuk surga para jamaah. Cukup bagi kita sudah. Ya. Atau misalnya selama hidup sholat 5 waktu sudah dijalanin dan itu wajib. Wajib, kalau tidak ada kebaikan apapun tidak ada artinya. Kewajiban sholat 5 waktu sudah dijalanin. Tapi selama hidup para jemaah enggak pernah khusyuk sama sekali. Sehingga dari sisi sholatnya Allah sama sekali tidak menerima. Walau demikian kewajiban sudah dilaksanakan. Hanya saja Allah tidak terima. Nah, yang seperti itu terkadang Allah memberikan dari jalur lain. Kenapa? Yang penting perintah sholat sudah dilaksanakan. Kalau ternyata ada kurang bagusnya, itu urusan Allah. Tapi biasanya Allah memberi pertolongan di mana dia diberi oleh Allah amalan yang lain yang dengan amal itu Allah suka. Contohnya seperti apa? Buang duri di jalan. Ketika buang duri di jalan, Allah jadikan dia itu ikhlas, gak ada pikiran macam-macam. Sehingga dengan itu Allah beralasan memasukkan dia ke surga. Banyak orang salah paham para jamaah. Dari perkataan seperti ini banyak orang salah paham.
Salah paham jadi mana? Kalau begitu nggak usah sholat. Wong sholat saja belum tentu diterima. Kalau begitu banyak-banyak membuang duri di jalan. Atau orang Jawa sering bilang apa? Yang penting baik. Yang penting ojo sampai pine, apalagi ojo sampai melanggar pagar ayu katanya. Atau ada juga orang nggak sholat nggak apa, tapi dia mengatakan yang penting hatinya baik. Nah ini nggak benar, ini salah paham. Yang benar gimana? Jalankan dulu perintah. Paham ya? Jalankan dulu perintah. Apa perintahnya? Sholat 5 waktu. Jalankan dulu. Kalau ternyata di jalan sholatnya nggak disukai oleh Allah, karena memang nggak pernah khusyuk gitu loh. Ini apalagi banyak kebid'ahannya, nggak masalah. Insya Allah Allah akan menghargai dari sisi mana sudah menjalankan perintah. Nah yang seperti ini biasanya Allah kasih jalur lain yang menyebabkan dari situlah Allah memasukkan ke dalam surga. Maka kesimpulan yang terakhir, ya, jalankan dulu perintah sambil berusaha. Karena dengan seperti itu, insya Allah nanti Allah akan kasih pertolongan. Ya, beda dengan menjalankan perintah. Nah sekarang permasalahannya, kalau ada tidak sholat, maka membuang durinya di jalan apa ada manfaatnya? Halo? Orang sudah nggak sholat, apakah membuang duri di jalannya ada manfaatnya? Halo? Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Sholatnya saja sudah tidak dilakukan. Kenapa? Karena barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Betul? Lah kalau orang sudah kafir, amal baiknya di mana? Bagaikan fata, kayak air kepiur padahal nggak ada air. Ya manfaatnya hanya di dunia saja. Manfaatnya hanya di dunia, tapi tidak sampai menyelamatkan dia dari api neraka. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal pertama harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan yang paling terakhir, dilarang di dalam Islam saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Marilah kita berusaha menjadi manusia yang sebaik-baiknya di atas jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.